Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep nilai mutlak dan persamaan linear satu variabel untuk mata pelajaran matematika wajib kelas 10. Konsep nilai mutlak dinotasikan dengan simbol garis 2 dan didefinisikan sebagai jarak antara sebuah bilangan dan nol pada sebuah garis bilangan. Jarak selalu bernilai positif, oleh sebab itu nilai mutlak dari bilangan negatif pasti bernilai positif. Misal, mutlak 5 sama dengan 5, mutlak negatif 4 sama dengan 4, mutlak 5 dikurangi 2 sama dengan 3, mutlak 5 dikurangi 7, 5 kurangi 7 kan seharusnya min 2, tapi dimutlakan jadi bernilai 2. Kemudian ada 2 ditambah mutlak 3 min 7. 3 dikurangi 7 kan min 4, tapi karena dimutlakan jadi positif 4, ditambah dengan 2, maka mutlak 6 sama dengan 6. Kemudian ada 3 ditambah mutlak 2 dikurangi mutlak 4 plus 6. Kalau ada seperti ini, ada mutlak di dalam mutlak, maka dikerjakan dari yang paling dalam terlebih dahulu. 4 ditambah 6 hasilnya 10, 2 dikurangi 10 sama dengan min 8, tapi dimutlak jadi 8, ditambah dengan 3 sama dengan 11. Soal berikutnya, untuk X sama dengan min 3, tentukanlah mutlak X kuadrat ditambah 6X plus 5. Jadi kita mengganti atau substitusi X sama dengan min 3 ke dalam bentuk ini. Jadi mutlak X kuadrat jadi min 3 kuadrat ditambah 6 dikali min 3 ditambah 5. Min 3 kuadrat jadi 9, 6 kali min 3 jadi min 18 ditambah 5. 9 dikurangi 18 ditambah 5 sama dengan mutlak min 4. Jadi dalam mutlak semua harus nilainya jadi positif sama dengan 4. Soal berikutnya, untuk X sama dengan 2 tentukanlah 4 dikali mutlak 2 min 6X ditambah mutlak 3X min 8. Nah, kamu ganti atau substitusi X sama dengan 2-nya ke dalam bentuk mutlak ini. Sama dengan X diganti 2, X diganti 2. 2 dikurangi 6 dikali 2, 2 dikurangi 12, 3 dikali 2 min 8, 3 kali 2, 6. Lanjut, 2 dikurangi 12 min 10, 6 dikurangi 8 min 2. Tapi karena di dalam mutlak, dia bakal berubah jadi positif. Jadi 4 dikali 10 ditambah 2. 4 kali 10, 40 ditambah 2 jadi 42. Jadi intinya untuk substitusi ya menggantikan nilai X dengan angka yang diharapkan. Ada catatan di sini atau notes, mengerjakan dan menghitung nilai mutlak dari yang paling dalam keluar sama seperti tanda kurung. Ya, jadi mengerjakan jika ada double mutlak, dikerjakan dari mutlak yang paling dalam dulu baru yang keluar. Ada beberapa sifat nilai mutlak beserta contohnya, bisa dilihat. Ada mutlak negatif 7 sama dengan mutlak, maksud saya mutlak negatif X sama dengan mutlak X. Ada mutlak negatif 7 sama dengan mutlak 7, ya kan, sama-sama 7 sama dengan 7. Ada mutlak X dikurangi Y sama dengan mutlak Y dikurangi X. Jadi kalau ada 5 dikurangi 2, dimutlakkan 3. 2 dikurangi 5 juga mutlak negatif 3, hasilnya juga 3. Ada mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Jadi ada mutlak min 5, misalnya sama dengan akar min 5 kuadrat. Hasilnya sama-sama 5. Ada mutlak X dikuadratkan sama dengan X kuadrat. Contohnya adalah mutlak min 3 kuadrat sama dengan min 3 dikuadratkan. Tanpa mutlak. Sama-sama hasilnya 9. Kemudian sifat berikutnya ada mutlak X dikali Y sama dengan mutlak X dikali mutlak Y. Jadi bisa dipisah mutlaknya seperti ini. Contohnya ada mutlak 2 dikali 3 sama dengan mutlak 2 dikali mutlak 3. Hasilnya sama untuk ruas kiri dan ruas kanannya. Next, berikutnya. Ada sifat mutlak X dibagi Y atau X per Y sama dengan mutlak X per mutlak Y. Dengan atau syarat untuk Y tidak sama dengan 0. Ya, kalau Y-nya sama dengan 0,
nanti jadi tidak terdefinisi. Ya. Contohnya ada mutlak negatif 30 dibagi 6. Nanti hasil sama-sama 5. Sama seperti mutlak negatif 30 dibagi mutlak 6. Sama-sama 5 juga. Nah, sifat berikutnya ada mutlak X ditambah Y kurang dari sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y. Bisa dicek sendiri contohnya, misalnya ada 5 ditambah min 2 sama dengan 3. Itu kurang dari sama dengan mutlak 5 ditambah mutlak negatif 2. Jadi 3 kurang dari sama dengan 7. Ada mutlak X min Y lebih dari sama dengan mutlak X dikurangi mutlak Y. Contohnya bisa dilihat juga 5 dikurangi min 2 lebih dari sama dengan mutlak 5 dikurangi mutlak min 2. Hasilnya 7 lebih dari sama dengan 3. Ya, ini contoh-contoh dari sifat nilai mutlak. Definisi nilai mutlak. Nah, kita masuk ke definisi. Untuk setiap bilangan real X, berarti bilangan real adalah semua bilangan ya yang ada. Nilai mutlak X disimbolkan dengan garis 2 di depan dan di belakang X. Ditentukan oleh, ya ada 2 di sini, mutlak X dibagi 2. X positif untuk X lebih dari sama dengan 0, dan min X atau X negatif untuk X kurang dari 0. Jadi contohnya seperti ini. Tentukan nilai X dari persamaan nilai mutlak berikut. Ada mutlak X sama dengan 5. Ya. Ada angka apa aja sih yang bisa menggantikan nilai X supaya nanti mutlak X sama dengan 5? Kira-kira di dalam ini, di dalam mutlak X-nya bisa diganti angka berapa aja? Ya jelas ada 2 ya. Ada 2 kemungkinan. Bisa 5 atau negatif 5. Ya kalau misalnya mutlak 5 kan 5, atau mutlak negatif 5 juga 5. Contoh berikutnya, ada mutlak X sama dengan 23. Berarti sama aja dari 2 kemungkinan. Ada X sama dengan 23 atau X sama dengan negatif 23. Di dalam mutlak kan nanti jadi positif. Jadi kalau misalnya X mutlaknya 23 jadi 23, kalau mutlaknya negatif 23 juga sama aja jadi 23. Nah, contoh berikutnya, mutlak X sama dengan min 7. Kira-kira X-nya berapa nih dalam mutlak supaya hasilnya min 7? Atau negatif 7 di situ. Ya. Jawabannya adalah tidak ada nilai X yang memenuhi. Nilai mutlak tidak pernah negatif. Jadi, semua yang kena mutlak nanti pasti jadi positif. Nggak ada. Misal kalau misalnya mutlak negatif 7, hasilnya pasti sini 7. Bukan negatif 7. Jadi tidak ada nilai X yang memenuhi. Masuk ke persamaan. Yang pertama persamaan bentuk mutlak fx sama dengan a. Jadi di ruas kiri ada nilai mutlak dengan variabel, sebelah kanan konstanta. Untuk menyelesaikan persamaan mutlak bentuk tersebut dapat digunakan jika mutlak fx sama dengan a, maka fx sama dengan a atau fx sama dengan min a. Contoh, ya. Tentukanlah nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Jadi ada mutlak X dikurangi 2 sama dengan 3. Perhatikan bentuknya. Di sebelah kiri ada tanda mutlak, di dalam mutlak ada X-nya, sama dengan 3. Di sebelah kanan hanya konstanta, tidak ada variabelnya. Ya, penyelesaiannya dinyatakan bahwa maka fx sama dengan A atau fx sama dengan min A. Artinya, ada X min 2 sama dengan 3 atau X min 2 sama dengan min 3. Bedanya sebelah kiri sama sebelah kanan, sebelah kiri sama dengan 3, yang sebelah kanan sama dengan min 3. Kemudian kerjakan seperti biasa, yang sebelah kiri itu ada X-nya, yang bukan X pindahin sebelah kanan, X sama dengan 3, karena min 2 pindah ruas jadi plus 2, X sama dengan 5. X min 2 sama dengan min 3, X sama dengan min 3 ditambah 2 karena min 2 pindah ruas ya, sama dengan, maka X sama dengan min 1 karena min 3 tambah 2 sama dengan min 1. Maka ada 2X yang kita peroleh,
Jadi, himpunan penyelesaiannya atau bisa disingkat sebagai HP sama dengan min 1 dan 5. Contoh berikutnya nomor 2, ada mutlak 3 min 2x sama dengan 7. Cara mengerjakannya sama seperti tadi, ya. Jadi ada 2. Penyelesaiannya sebelah kiri sama sebelah kanan. Sebelah kiri 3x min 2 sama dengan 7. Yang sebelah kanan 3x min 2 sama dengan min 7. Kerjakan seperti biasa aljabar, pindah ruas supaya menjadi x sama dengan. Di sini dibutuhkan ketelitian, ya. Jadi saya yakin semua bisa memindah-mindahkan ruas supaya mencari x-nya, asalkan teliti untuk positif sama negatifnya. Kalau pindah ruas tadinya negatif jadi positif, yang tadi positif jadi negatif. Saya contohkan yang sebelah kiri, 3 min 2 sama dengan 7, 3 min 2x sama dengan 7, min 2x, 3-nya pindah ke kanan, jadi min 3 ya, 7 kurangi 3 jadi 4, maka min 2x sama dengan 4, x sama dengan min 2, karena 4 dibagi min 2 di sini. Ya. Sama halnya seperti di ruas kiri, ruas kanan juga sama, jadi 3 min 2x sama dengan min 7, min 2x sama dengan min 7, min 3, pindah ruas ya, maka min 2x sama dengan min 10, x sama dengan 5, karena min 10 dibagi sama min 2. Jadi himpunan penyelesaiannya ada min 2 sama 5. Ya. Nomor 3, ya mirip ya seperti yang nomor 2, bedanya di nomor 3 ini ada kuadratnya di dalam X. Cara mengerjakannya sama, cuma nanti ada perbedaan di bagian pindah ruasnya. Ya, penyelesaiannya dibagi 2, sebelah kiri sama sebelah kanan. Sebelah kiri itu X kuadrat min 10x plus 20 sama dengan 4. Yang ruas kanan x kuadrat min 10x plus 20 sama dengan min 4. Ya, yang sebelah kiri dulu, x kuadrat min 10x plus 20. 4-nya sebelah kanan pindahin ke sebelah kiri. Jadi min 4 sama dengan min 0. Ya, 20 dikurangi 4 jadi 16 kan ya. Jadi x kuadrat min 10x plus 16 sama dengan 0. Nah, sampai sini bentuknya nggak bisa langsung cari x-nya. Tapi dengan cara pemfaktoran yang sudah pernah kalian pelajari dulu di kelas 8. X kuadrat min 10x plus 16 difaktorkan jadi x min 2 dan x min 8. Jadi x sama dengan 2 atau x sama dengan 8. Atau yang di ruas kanan, x kuadrat min 10x plus 20 sama dengan min 4. Ya, min 4-nya pindahin ke sebelah kiri jadi positif 4. Sama dengan kan 0, sama seperti ruas kiri. Jadi x kuadrat min 10x plus 24 sama dengan 0 difaktorkan. Ya, cara faktoran saya harap nggak ada yang lupa ya. Cara faktornya yang dicari, yang dijumlahkan hasilnya min 10 yang tengah, yang dikalikan hasilnya yang plus 24 yang belakang. Jadi faktornya x min 4 dikali x min 6. Maka x sama dengan 4 atau x sama dengan 6. Jadi ada berapa x nih yang kita peroleh? Ada 4x ya. Himpunan penyelesaiannya maka ada 4, ada 2, ada 4, ada 6, dan ada 8. Ya, semua dimasukkan dalam himpunan penyelesaian. Ini bentuk yang pertama, diingat-ingat, yang sebelah kiri ada mutlaknya, sebelah kanan nggak ada mutlaknya. Sebelah kiri ada x-nya, yang di dalam mutlak, yang sebelah kanan tidak ada x-nya. Catatan atau notes, ingat kembali operasi aljabar dan pemfaktoran saat kalian SMP. Karena pemfaktoran ini sangat penting untuk semua mapel, ya terutama mapel matematika khususnya, ya karena banyak penghitungan-penghitungan yang membutuhkan pemfaktoran. Next, berikutnya, ini persamaan bentuk mutlak yang kedua, di mana sebelah kiri ada mutlaknya, sebelah kanan juga ada mutlaknya. Sebelah kiri ada x-nya, sebelah kanan juga ada x-nya. Untuk menyelesaikan persamaan mutlak bentuk tersebut dapat digunakan jika mutlak fx sama dengan mutlak gx, maka fx sama dengan gx atau fx sama dengan min gx ya. Jangan bingung lihat ini rumus, maksudnya
Sama aja kayak bentuk yang pertama, di mana yang sebelah kiri itu positif atau yang sebelah kanan itu negatif. Contoh, tentukanlah nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Nomor 1, ada mutlak 2X plus 4 sama dengan mutlak X min 1. Ya, sebelah kiri ada mutlak, sebelah kanan ada mutlak. Ada X-nya, ada X-nya juga. Ya. Maka penyelesaiannya, kita bagi jadi 2 juga, yang kiri sama kanan. Yang kiri ini positif, 2X plus 4 positif, dan X min 1 juga positif, ditulis apa adanya. Jadi 2X plus 4 sama dengan X min 1, pindahin ruas yang X pindahin ke kiri, yang bukan X pindahin ke kanan. 2X dikurangi X sama dengan min 1, min 4. Ya. Jadi X sama dengan min 5. Atau yang sebelah kanan, ini gantian, X min 1-nya dikali ini negatif di depannya. Ya, Fx sama dengan min Gx. Jadi, X min 1 dikasih negatif di depannya. Jangan lupa dikasih kurung. Karena semua kamu kalikan dengan negatif di depan. 2X plus 4 tetap, ya. Min X, min dalam kurung X min 1 jadi min X plus 1. Karena ini kali dengan min semuanya. Jadi min X plus 1. Sampai sini, kemudian pindah ruas. 2X plus X sama dengan 1 min 4, pindah ruas ke kanan. Jadi 2X tambah X 3X, 1 min 4 jadi min 3, maka X sama dengan min 1. Maka himpunan penyelesaian ada 2, ada min 5 dan min 1. Ya, contoh 1. Kemudian contoh 2, masih bentuk yang sama, ada mutlak 3X min 5 sama dengan mutlak X plus 1. Penyelesaiannya kita bagi jadi 2, yang sebelah kiri sama sebelah kanan. Yang sebelah kiri 3X min 5 sama dengan X plus 1, ya, terus apa adanya. Atau yang sebelah kanan 3X min 5 sama dengan min dalam kurung X plus 1. Jadi ingat-ingat bedanya sebelah kiri sama sebelah kanan. Yang sebelah kiri ini nggak ada negatifnya, atau ditulis sama seperti soalnya. Yang sebelah kanan itu ada negatif di depannya. Nanti kalikan dengan negatifnya. Kerjakan dulu yang sebelah kiri, 3X min X karena pindah ruas ya, saling pindah ruas. 1 plus 5, 3X kurang 2X, 3X dikurangi X jadi 2X, sama dengan 1 tambah 5 jadi 6. X sama dengan 3. Yang sebelah kanan, ingat-ingat pokoknya dikasih kurung. Setelah kasih negatif, kasih kurung dulu karena akan semua dikalikan dengan negatif. Jadi min X, min 1. Karena min kalikan positif jadi min. Ya, jadi 3X min 5 sama dengan min X min 1. Pindah ruas, saling pindah ruas. Jadi 3X plus X sama dengan min 1 plus 5. Intinya X sama dengan 1. HP-nya atau himpunan penyelesaiannya ada 1 dan 3. Ya. Contoh berikutnya. Ini mirip juga seperti contoh 2 dan contoh 1, cuma bedanya ada 3. Nyimpil di depannya. Tanda mutlak yang ruas kanan. Ya. Cara penyelesaiannya sama. Yang sebelah kiri ditulis apa adanya, jadi min 2X plus 2, sama seperti soal, sama dengan 3 dalam kurung, mutlaknya diganti kurung, 1 min 2, 1 min X. Atau yang ruas kanan, min 2X plus 2 sama dengan 3-nya kamu kasih negatif. Jadi min 3, kurung buka, 1 min X. Ya. Kerjakan dulu yang sebelah kiri dengan cara pindah ruas seperti biasa. Jadi min 2X. Ini kali-kali silang dulu ya, jangan lupa. 3 kali 1 jadi 3, 3 kali min X jadi min 3X. Baru pindah-pindah ruas. Min 2X plus 3X sama dengan 3 min 2. X sama dengan 1. Ya. Atau yang ruas kanan, min 2X plus 2 sama dengan min 3 kali 1 min X. Jadi min 3-nya kalian dulu sama semuanya. Min 3 kali 1 jadi min 3. Min 3 kali min X jadi plus 3X. Baru kau pindah-pindah ruas. Jadi min 2X min 3X sama dengan min 3 min 2. Ya, jadi min 5X sama dengan min 5, X sama dengan 1. Sama-sama nih. X sama dengan 1 dan X sama dengan 1. Ditulis salah satu aja. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan
1. X sama dengan 1. Lanjut ke bentuk persamaan bentuk nilai mutlak yang ketiga, di mana yang sebelah kiri ada mutlaknya fx, yang sebelah kanan gx, tapi nggak ada mutlaknya. Ya. Bentuk yang ketiga ini ya mirip seperti bentuk yang pertama, kayak gabungan yang pertama sama yang kedua. Kalau yang pertama tadi kan mutlak fx ini nggak ada x-nya ya, cuman a. Yang bentuk kedua ini mutlak sama mutlak. Yang bentuk ketiga ini mutlak fx, sebelah kanannya gx tanpa mutlak. Untuk menyelesaikan persamaan mutlak bentuk tersebut dapat digunakan jika mutlak fx sama dengan gx, maka fx sama dengan gx atau fx sama dengan min gx. Sama, jadi sebelah kirinya positif, sebelah kanannya ada negatifnya. Ya. Ditambah dengan uji terhadap x, disubstitusi atau dicobakan ke persamaan awal, apakah memenuhi atau tidak. Jadi udah dapat nih nanti HP-nya, tapi kamu coba dulu ke soalnya, apakah dia memenuhi atau tidak. Tuh. Contohnya, tentukanlah nilai x yang memenuhi persamaan berikut. Ya. Mutlak 2x min 5 sama dengan x min 1. Gak ada mutlaknya ya. Kiri ada x-nya, tidak mutlak. Kanan ada x-nya tapi nggak ada mutlaknya. Ya. Penyelesaiannya yang sebelah kiri tulis apa adanya, 2x min 5 sama dengan x min 1. Atau yang sebelah kanan 2x min 5 sama dengan min dalam kurung x min 1. Jadi ada negatifnya sebelah kanan ini dibanding yang kiri. Kerjakan yang kiri dulu dengan pindah ruas, diperoleh x sama dengan 4. Atau kerjakan dulu yang sebelah kanan juga dengan cara kali silang dulu, kalikan min semua ini, min x jadi plus 1, kemudian dihitung, ketemu x sama dengan 2. Nah, ketemu 2x nih, x sama dengan 4 dan x sama dengan 2. Ada langkah tambahan, nggak langsung HP sama dengan 2 dan 4. Ada uji x. Yang pertama x sama dengan 4, kamu masukkan ke soalnya. Ke soal mutlak 2x min 5 sama dengan x min 1. Masukkan x sama dengan 4. Kamu substitusikan. Ya, dicobakan. Jadi mutlak 2x min 5 diganti 2 dikali 4 min 5. Hasilnya kan 8 min 5. Ruas kanan juga kamu cek. X min 1 berarti kan 4 min 1 sama dengan 3. Memenuhi karena sama ruas kiri sama ruas kanan. Ya. Untuk x sama dengan 2 juga kamu cek juga. X sama dengan 2 maka dimasukkan ke soal nih. X diganti dengan 2. Ya. 2x 2 dikali 2 dikurang 5 sama dengan x min 1 2 kurang 1. 4 min 5 kan min 1. Tapi dimutlakin jadi sama dengan 1. Memenuhi juga. Jadi HP-nya atau himpunan penyelesaiannya 2,2 dan 4. Contoh kedua atau contoh berikutnya. Ya. Mutlak 2x plus 10 sama dengan x plus 2. Ya, cara pertama menyelesaikannya tetap dipisah antara kiri sama kanan. Yang sebelah kiri 2x plus 10 sama dengan x plus 2. Yang sebelah kanan 2x plus 10 sama dengan min dalam kurung x plus 2. Kamu hitung pindah ruas, ketemu x sama dengan min 8. Atau, ya ini min dikalikan x dikalikan jadi min x, min dikalikan 2 jadi min 2. Kamu hitung, pindah ruas, ketemunya x sama dengan min 4. Ada 2x, x sama dengan 8, min 8, atau x sama dengan min 4. Uji x, jangan lupa diujikan. Karena ini bentuk yang ketiga ya harus diujikan. X sama dengan min 8, masukin dulu ke soalnya. Soalnya kan ini 2x plus 10 sama dengan x plus 2. Diganti ini, x-nya dengan min 8. 2 dikali min 8 jadi min 16 tambah 10. Yang ruas kanan min 8 tambah 2 jadi min 6. Nah, kamu hitung nih ruas kirinya. Min 6 tambah 10 kan min 6. Tapi dimutlak harusnya 6 ya. Ruas kanan tetap negatif 6. 6 tidak sama dengan min 6, jadi tidak memenuhi. X sama dengan min 8 nggak bisa kita pakai sebagai himpunan penyelesaian. Kemudian uji X yang berikutnya, ya, X sama dengan min 4, masukin juga min 4-nya ke soal, digantikan 2X plus 10, diganti dengan min 4X-nya, sama dengan min 4 tambah 2 juga, ya, jadi min 8 tambah 10 sama dengan min 2.
min 8 tambah 10 jadi 2, tidak sama dengan min 2, maka tidak memenuhi. Jadi HP-nya atau himpunan tulisannya adalah himpunan kosong. Bisa kamu tulis seperti ini, ada kurung kurawal, ada 0 di garis, atau bisa tulis HP himpunan kosong, jadi nggak usah ditulis angka apapun di dalam kurung kurawal tersebut. Ya, ini bentuk yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga, mutlak x kuadrat min 4x min 18 sama dengan x kuadrat plus 2x plus 6. Kanan kiri ada kuadratnya, ya. Tapi yang kiri ada mutlaknya, yang kanan nggak ada mutlaknya. Cara mengerjakannya bagaimana nih penyelesaiannya? Sama, ya. Yang ruas kiri atau yang bagian kiri ini sama dengan kan seperti biasa. Yang sebelah kanan itu dikasih negatif dulu. Yang ruas kanan ya, di depannya kasih negatif, kasih kurung, jangan lupa. Silahkan kalian amati, kalian pahami dari yang sebelah kiri dulu. X kuadrat min 4x min 18 sama dengan x kuadrat plus 2x plus 6. Pindahin ruas semuanya, kalau ada kuadrat-kuadrat kayak gini, x kuadrat semua pindahin ke kiri sama dengan 0 aja. Nanti siapa tahu harus difaktorkan dan sebagainya, kamu buat sama dengan kanan 0. Setelah kamu pindahin ke ruas kiri, jadi negatif, negatif, negatif. X kuadratnya malah habis ya, X kuadrat min X kuadrat jadi habis. Min 4X min 2X jadi min 6X. Min 18 min 6 jadi min 24 sama dengan 0, maka X sama dengan min 4. Sampai step ini. Untuk ruas kanan, setelah kalian negatif semua ini yang ruas kanan, di sini negatif, negatif, negatif. Karena ketemu negatif di depan sini, pindah ruas jadi positif semua. Ketemunya 2x kuadrat min 2x min 12 sama dengan 0. Nah, biasanya sebelum difaktorkan itu bisa disederhanakan terlebih dahulu supaya gampang faktorinnya. Karena semuanya bisa dibagi 2, kita bagi dengan angka 2 dulu. Endingnya jadi x kuadrat min x min 6. Baru kamu faktorkan jadi x plus 2 dikali x min 3 sama dengan 0. X-nya sama dengan min 2 atau x sama dengan 3. Ya, kita peroleh 3x nih, x sama dengan min 4, x sama dengan min 2, atau x sama dengan 3. Nah, ingat, ini bentuk ketiga. Bentuk ketiga itu yang mutlak sama bukan mutlak. Kanan kiri ada x-nya, harus diuji dulu. Diujikan. Ya, uji x. Yang pertama x sama dengan min 4. Emang kelihatannya ribet sih, tapi menyenangkan untuk dicoba. Ya, jadi jangan patah semangat buat mencoba, karena ya kalau udah mulai males coba ya nggak akan selesai soalnya digarapnya, dengan nembak. Jadi kalau untuk latihan saya sarankan ya silahkan dipahami dulu supaya nanti lebih mudah ke depannya. Ya harus semangat. Dicobakan x sama dengan min 4, ya, masukin ke soalnya min 4 kuadrat, min 4 kali min 4, min 18 ya sama dengan min 4 kuadrat plus 2 kali min 4 tambah 6. Ya. Silahkan lihat sendiri, endingnya sama-sama 14 sama dengan 14 memenuhi. Bisa dilihat, saya yakin kalau untuk pindah-pindah ruas saya yakin semuanya bisa. Ya, tinggal teliti dalam menghitung kuadratnya dan positif dan negatif. Uji x yang berikutnya untuk x sama dengan min 2 juga memenuhi endingnya. Setelah kamu masukkan min 2 nya ke soal, ya min 2 kuadrat jadi ketemunya 4, min 4 kali min 2 jadi ketemunya 8, min 18, min 2 kuadrat ketemu 4, dikurangi 4 lagi tambah 6, 6 sama dengan 6 memenuhi gitu. X sama dengan min 4 sudah memenuhi, X sama dengan min 2 sudah memenuhi, tinggal nyoba X sama dengan 3. Kira-kira apa nih, memenuhi apa enggak nih? Bisa nomor 3 tadi, ya untuk X sama dengan 3 juga memenuhi. Setelah dimasukkan ke soal, ya endingnya sama, 21 sama dengan 21, maka memenuhi. Maka HP-nya tiga-tiganya memenuhi, jadi min 4, min 2, sama 3. Ketiga-tiganya X masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Bentuk soal yang berikutnya, soal nomor 4 ini bentuk khusus, di mana ruas kiri ini ada mutlak
X plus 3 dikurangi mutlak X min 2 sama dengan 5. Ya, kalau dilihat sekilas mirip seperti bentuk 1, di mana ruas kiri ada mutlaknya, sebelah kanan nggak ada mutlaknya. Cuma beda di sini, ada mutlak dikurangi mutlak. Ya. Cara menyelesaikannya juga ada cara khususnya. Ya. Yang pertama, dibuat secara definisi dulu, di mana mutlak X plus 3 ada positif X plus 3 maupun negatif X plus 3, di mana kalau yang positif jika X plus 3 lebih dari sama dengan 0, yakni pindah ruas X lebih dari sama dengan min 3. Yang kedua, dia akan bernilai negatif jika X plus 3 kurang dari 0 dan X kurang dari min 3. Ya, pindah ruas dari sini jadi X kurang dari min 3. Ada dua kondisi untuk X plus 3 sendiri, ada positif dan negatif. Untuk X min 2 juga sama seperti itu, ada positif sama negatif. X min 2, X min 2 lebih dari sama dengan 0, bernilai positif untuk X lebih dari sama dengan 2, bernilai negatif untuk X min 2 kurang dari 0, kan negatif ya, atau X kurang dari 2 akan bernilai negatif. Ada batas-batas di sini untuk min 3 sama 2. Dibuat garis bilangan untuk min 3 dan 2, karena ini angkanya min 3 sama 2 setelah pindah ruas dari definisi tersebut. Ada kasus pertama di mana daerah kurang dari min 3. Kasus kedua untuk daerah di antara min 3 sama 2. Kasus ketiga untuk daerah di mana lebih dari sama dengan 2. Masing-masing kasus ini kamu cari X-nya, dimasukkan ke soal. Dimulai dari kasus yang pertama dulu ya. Kasus 1 X kurang dari 3, ya. X kurang dari 3, maka di soalnya untuk X plus 3 cari yang kurang dari 3, kurang dari min 3. Yang ini kan dia kurang dari min 3 ya. Maka yang dimasukkan adalah min X plus 3, min X plus 3. Soalnya dikurangi. Untuk yang kedua ini X plus min 2 nya milih yang mana nih? Kurang dari min 3 berarti kan kurang dari 2. Maka pakai yang min X min 2. Kayak gini. Dipakai min X min 2. Jadi tandanya itu mengikuti dari daerahnya. Itu. Kemudian kamu buka kurungnya, kamu jabarkan jadi min X min 3, min ketemu min jadi positif X, min ketemu min jadi min 2 sama dengan 5. Ini min X tambah X, X-nya habis, tinggal min 5 sama dengan 5. Tidak sama ya di sini ya, maka tidak ada X yang memenuhi untuk daerah yang pertama atau kasus yang pertama. Masuk kasus yang kedua di antara min 3 sama 2, ya. Dicek nih yang X plus 3, berarti dia X-nya lebih dari min 3. Berarti pilih yang positif di atas ini. X plus 3. Nah, untuk yang kedua, karena dia kurang dari 2, maka pakai yang negatif. Itu yang bawah ini, jadi min X min 2. Jadi ini yang positif, yang ini yang negatifnya. X plus 3 min dalam kurung min X min 2 sama dengan 5. Ya, soalnya 5. Jadi X plus 3, min ketemu min jadi positif X, min ketemu min jadi min 2 sama dengan 5. X plus X, 2X plus 1 sama dengan 5, 2X sama dengan 4, X sama dengan 2. Ya, kita peroleh salah satunya X sama dengan 2. Kasus 2 selesai, tinggal kasus 3 di mana X lebih dari sama dengan 2. Ya. Kalau lebih dari sama dengan 2, maka yang untuk X plus 3 ya kita pakai lebih dari sama dengan min 3. Jangan pakai yang kurang dari, tapi pakai yang lebih dari. Jadi X plus 3 yang positif. Untuk yang 2 juga karena dia lebih dari min 2, jadi pakai yang atas juga yang positif, X min 2. Jadi ini X plus 3 dikurangi X min 2. Semuanya tandanya nggak ada yang negatif-negatif dikurangi. Jadi X plus 3 dikurangi sama X min 2. Jadi X min, dibuka kurungnya X plus 3 min X, min ketemu min jadi positif 2 sama dengan 5. X dikurangi X, X-nya habis, 5 sama dengan 5, tapi jadi nggak ketemu X-nya kan? Dari kasus 3 tidak ada X yang memenuhi. Dari 3 kasus, dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya sama dengan X sama dengan 2. Ya, hanya ada di kasus 2, X sama dengan 2.
Ya, demikian materi yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Silahkan jika ada pertanyaan ditanyakan, bisa melalui kolom komentar maupun japri WA saya ya untuk kelas 10 MIPA 3, MIPA 4, IPS 1 dan IPS 2. Ya silahkan bertanya jika ada yang kurang jelas. Sampai bertemu di materi berikutnya. Terima kasih.